Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Mandala di podcast Horor Reborn. Fuad melirik kawan sebelah lemarinya tepat yang tampak sedang meraih jaket dan mengenakannya. Sebelum kemudian mengunci lemari dua pintu itu dengan gembok kecil. "Kamu mau keluar malam lagi, Bri?" tanya Fuad pada anak bernama Abri. Yang ditanya mengangguk singkat. Wajahnya tampak datar, memeriksa beberapa persiapan. "Memangnya kamu tidak takut ketahuan sama Mudabir atau bagian keamanan?" tanya Fuad lagi. Ia sendiri heran kenapa teman sebelahnya itu sangat berani. Padahal semua anak takut dengan pengurus asrama yang biasa dipanggil Mudabir, apalagi bagian keamanan. Dan Fuad lebih heran lagi karena entah bagaimana Abri tidak pernah tertangkap. "Tidak akan ketahuan asal kalian tidak ada yang melapor. Lagi pula, kita sama-sama untung kan? Jadi jangan mengadu dan tunggu saja. Nanti ku bawakan makanan banyak," ucap Abri sebagai jawaban. Ia menyeringai senang sebelum melangkah ke pintu. "Tenang saja Fuad, Abri mah jago. Kita jangan khawatir," sahut salah seorang anak di kamar itu pelan. Ia mendukung penuh Abri yang hendak menyelinap keluar asrama. "Iya, kami tidak akan mengadukanmu. Hati-hati saja di luar, jangan sampai tertangkap. Juga jangan lupa bawa roti coklat ya," timpal satu anak lain berbisik agak keras, mengingatkan Abi agar membawa makanan kesukaannya. Ada 20 anak yang tinggal di kamar itu, sejumlah dengan lemari kayu dua pintu yang berjejer rapi di sisi dinding. Kebanyakan sudah siap tidur di atas kasur busa masing-masing. Sebagian masih bangun mengobrol pelan. Ini jam malam. Mereka diharuskan sudah tidur sebentar lagi. Abri mengeluarkan kepalanya dari pintu, memeriksa keadaan lorong. Asrama mereka yang bernama Indonesia 4 terdiri dari 2 lantai, 6 kamar asrama di lantai atas dengan masing-masing 20 santri. Sementara di lantai bawah adalah kamar mandi dari ujung ke ujung. Melihat pengurus asrama tampak berkumpul di depan meja untuk melakukan pengarahan singkat, Abri dengan cekatan dan tanpa suara menyelinap ke tangga bangunan sebelah kanan. Untungnya pintu kamar Abi terletak tepat di samping tangga. Ia jadi mudah menyelinap keluar. Fuad yang melihat Abri menghilang dari ambang pintu menghela nafas panjang. Tidak dipungkiri, Fuad juga mendapat jatah makanan dari Abri setiap kali ia pulang setelah menyelinap keluar saat malam begini. Dan bagi santri sepertinya, makanan adalah sumber kebahagiaan tersendiri. Namun, di lain sisi, setengah hati Fuad merasa khawatir. Ia tidak ingin teman sebelah lemarinya mendapat hukuman karena melanggar jam malam. Apalagi kalau mengingat makanan yang dibawa Abri, walau jenisnya sama seperti yang ada di koperasi pelajar. Jelas, semua itu ia beli di luar pondok pesantren. Karena bagaimanapun koperasi pelajar tutup tepat saat jam 10 malam waktu tidur santri. Dan hukuman untuk santri yang membeli apapun dari warga kampung sekitar adalah dipulangkan. Seperti istilah yang sering dibuat candaan oleh santri perihal membeli makanan di luar pondok. Masuk perut di pondok, keluarnya di rumah. Fuad tidak ingin ada temannya yang dipulangkan. Malam merangkak semakin tua. Fuad dan semua santri di kamarnya segera berlagak tidur saat mendengar langkah kaki pengurus asrama mendekat. Pagi tampak cerah. Mendung tipis menggelayut membuat suasana terasa syahdu. Hari ini tepat minggu pertama di bulan ketiga sejak tahun ajaran baru. Suasana pondok pesantren tampak ramai. Ribuan santri yang menimba ilmu di tempat ini berjalan keluar asrama setelah mengakhiri belajar kosakata bahasa Arab. Para santri tampak berlalu lalang menuju tujuan masing-masing. Setiap orang punya kegiatan dan kesibukan sendiri. Ada yang mendahulukan makan, berjalan membawa piring dan tiket sarapan ke dapur umum. Ada yang mementingkan mandi. Gayung-gayung berisi sabun dan peralatan mandi lain terlihat mengantre di depan pintu kamar mandi. Sementara pemiliknya duduk bersandar di tembok, berbincang seru bersama kawan. Sebagian kecil santri memilih olahraga. Ada cukup waktu sebelum jam masuk kelas pagi 7 kurang nanti. Ada juga yang memilih ke ruang klub, lalu mengerjakan hobi seperti Fuad. Tangannya lihai menggambar karakter animasi. Ia ikut klub menggambar yang sesuai dengan minatnya. Fuad adalah santri kelas 2 di pondok pesantren ini.
Kelasnya setara dengan 2 SMP di sekolah negeri. Fuad adalah anak dari keluarga biasa. Ayah dan ibunya bekerja sebagai petani. Kesederhanaan membentuk Fuad menjadi pribadi yang lurus, tidak suka melanggar aturan pondok pesantren. Karena ia tahu masuk ke tempat ini butuh biaya tidak sedikit. Sifatnya sangat berbeda dengan Abri, teman lemari sebelahnya di setengah tahun pertama ini. Abri adalah anak yang suka melanggar. Ia sering sekali keluar malam melewati waktu tidur. Entah apa yang Abri lakukan di luar sana. Yang jelas, ia selalu membawa banyak makanan setiap kembali ke asrama tengah malamnya, membuat teman sekamar tidak keberatan dengan kelakuannya yang bisa membuat mereka semua dihukum. Mau bagaimana lagi? Di pondok pesantren, tempat di mana tidak ada hiburan berupa ponsel atau televisi, juga tidak ada lawan jenis untuk diajak bercanda mesra. Makanan adalah hiburan nomor 1. Seperti malam tadi, Abri kembali ke kamar dengan 2 kantong plastik besar. Isinya penuh dengan makanan. Tidak ada yang tahu bagaimana dirinya bisa melewati penjagaan pengurus asrama. Padahal 2 kantong besar itu jelas mencolok. Yang Fuad dan teman-temannya tahu, pagi tadi Abri sudah mempunyai banyak sekali jajanan untuk dibagikan. Dan dia dengan senang hati memberikannya cuma-cuma pada teman sekamar. Itulah yang membuat anak-anak setuju saja dengan kelakuan Abri. Meski demikian, Fuad masih merasa khawatir. Ia merasa akan terjadi hal buruk kalau temannya itu terus mempertahankan kegiatannya melanggar aturan pondok. Bagaimana cara membuat Abri berhenti ya? Aku takut dia nanti ketahuan dan tertangkap bagian keamanan. Bisa-bisa dikeluarkan. Apalagi Abri beli jajan di orang kampung. Bahaya itu. Gumam Fuad sambil terus menggambar. Jam menunjukkan pukul 6 kurang. Masih ada 1 jam. Ia benar-benar khawatir kalau Abri sampai ketahuan. 10 menit, Fuad merapikan buku gambarnya, lalu pamit pada senior yang tinggal di ruang klub. Fuad lantas berjalan menuju dapur umum. Tidak lupa, ia membawa piring dan tiket yang sedari tadi sudah disiapkan. Setelah mengantre beberapa saat, giliran Fuad tiba. Ia mengulurkan piring dari celah di antara pembatas kawat, menerima nasi yang diberikan wanita parubaya yang menjaga dapur. "Sudah cukup, Mbok," ucap Fuad menghentikan gerakan tangan wanita itu menuangkan nasi. Lalu beralih ke wanita lain yang menuangkan sayur dan sambal teri. Itulah menu pagi ini. Setelah menghabiskan makanan, Fuad pergi ke barisan keran air dan mencuci piring hingga bersih. Lalu berjalan ke keran lain yang berisi air steril untuk diminum. Di pondok ini, para santri menggunakan piring untuk minum karena menurut mereka membawa gelas kurang efektif. Fuad lalu kembali ke asrama dan mandi. Untungnya, antrean tidak terlalu panjang karena waktu yang sudah semakin mepet. Ia pun bisa selesai cepat dan bersiap ke kelas, lalu berangkat sebelum terlambat. Pelajaran pertama pagi ini adalah nahwu dan sarf. Fuad harus banyak mempersiapkan diri. Suara lonceng besar yang lebih dikenal dengan sebutan jaros di kalangan santri terdengar nyaring, tanda pergantian kegiatan. Para santri keluar bagai air bah dari kelas-kelas, berlarian menuju asrama untuk menunaikan sholat zuhur. Bagian keamanan berdiri di titik-titik jalan tertentu, meneriaki dan menghukum siapapun yang bergerak lambat. Semua hal bergerak cepat di pondok pesantren ini. Kegiatan yang padat menuntut setiap orang bergerak tepat waktu. Fuad menjadi imam di kamarnya siang ini. Selain kelas 5 dan kelas 6, semua santri sholat masing-masing di kamar untuk latihan menjadi imam dan muazin. Sholat zuhur berlangsung hikmat, dilanjutkan dengan pengulangan singkat pelajaran bahasa Arab pagi tadi. Tepat jam 1 siang, para santri diberi waktu 45 menit untuk makan siang, sebelum kelas sore dimulai jam 2 kurang. Teman sekamar Fuad langsung keluar setelah jam 1. Mereka pergi dengan berbagai tujuan, termasuk Abri. Di kamar tinggal Fuad dan 2 orang lain, namanya Aziz dan Amin. Fuad belum mau makan siang karena sedang asik menggambar. Sementara Amin dan Aziz memilih tidur tambahan karena memang tidak sedang makan. Keduanya puasa Senin Kamis. Beberapa saat kemudian, tepat saat Fuad sedang menyiapkan piring dan buku untuk makan siang,
sekaligus langsung berangkat ke kelas. Abri melangkah masuk kamar dengan plastik putih besar berisi banyak kemeja baru. "Siapa mau kemeja biru?" tanya Abri di depan pintu lemarinya. Ia sedang memasukkan plastik berisi baju tersebut ke dalam. "Aku," seru anak bernama Aziz yang memang tidak tidur nyenyak. "Aku saja, Abri. Aji sudah dapat kemarin," timpal Amin tidak kalah kencang. Melihat mereka berdua, Abri menyeringai tipis, lalu melepas kemeja yang dipakainya ke kelas pagi tadi. Ia melemparkan kemeja biru yang baru dipakainya kemarin itu ke arah Amin yang langsung berseru senang. "Ya sudah, buat kamu saja," ucap Abri santai. Tangannya meraih kemeja baru dan merobek bungkusnya. "Terima kasih, Abri. Kebetulan aku belum punya yang warna biru seperti ini," seru Amin senang. Aziz di sampingnya tertawa tanpa kecewa sama sekali. Soalnya dia juga sudah dapat kemarin. Di samping Abri yang kini sedang memakai kemeja baru berwarna hijau, Fuad menatap heran. Itu adalah kebiasaan aneh milik Abri yang kesekian. Abri tidak seperti santri lain. Ia sama sekali tidak pernah mencuci baju. Abri selalu memberikan kemeja bekas pakainya pada teman sekamar atau pada temannya yang lain. Bagi Abri, kemeja adalah barang sekali pakai. Hanya seragam dan kaos khusus asrama saja yang dipakai Abri berulang-ulang. Itu pun ia tidak mencucinya sendiri, melainkan diantar ke bagian penatu. Lantas dalam beberapa hari sekali, Abri akan membawa kantong plastik besar berisi kemeja baru ke kamar. Ia cuma memakai satu kemeja paling lama 2 hari. Setelahnya pasti diberikan ke anak lain. Fuad sedari awal menjadi teman sekamarnya sudah merasa heran melihat kelakuan Abri yang seperti itu. Karena menurut dirinya yang hidup sederhana sejak kecil, itu adalah pemborosan. Awalnya, Fuad bertanya dari mana Abri mendapat uang sebanyak itu. Tapi ternyata, memang ia datang dari keluarga berada. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Tapi seperti itulah cerita yang beredar di antara para santri. Mereka tidak akan peduli lebih jauh selama mendapatkan keuntungan. Berteman dengan Abri sangat membantu. Sepertinya cuma Fuad yang tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Ia merasa janggal saja berada di dekat Abri. Mungkin karena memang gaya hidup kami berbeda. Batin Fuad berusaha memaklumi. Tidak ada gunanya ikut campur urusan orang lain. "Fuad, kamu belum pernah aku beri pakaian ya? Sepertinya kamu tidak pernah meminta. Kalau tidak mau yang bekas, ini, ambillah. Aku beri yang baru," ucap Abri mengulurkan kemeja berwarna biru cerah yang masih rapi di dalam plastik. Fuad agak terkejut karena mendadak Abri memberinya kemeja baru. Selama ini, ia tidak meminta seperti temannya yang lain karena Fuad merasa puas dengan pakaian yang dimilikinya. "Wih, mantep nih, Fuad dapat baru," timpal Aziz menyoraki. Sementara Amin hanya mengacungkan jempol. Ia masih mematut diri mengenakan kemeja biru pemberian Abri tadi. Mereka berdua tidak iri karena yang diberikan oleh Abri pun masih terbilang baru karena cuma sekali pakai. Tidak ada bedanya. "Tidak perlu, Bri. Aku sudah punya cukup kemeja. Buat kamu saja," tolak Fuad sesopan mungkin. Ia merasa canggung menerima barang bagus seperti itu. "Sudah, terima saja. Masa cuma kamu saja yang belum dapat baju baru dariku? Selanjutnya bebas kalau kamu mau atau tidak," ucap Abri memaksa. Karena tidak enak menolak pemberian yang sudah ditawarkan 2 kali itu, Fuad akhirnya menerima kemeja baru dari Abri. "Terima kasih, Bri. Sudah, santai saja. Aku mau pergi makan dulu." Abri langsung melesat setelah mengunci pintu lemari, meninggalkan 3 teman sekamarnya. Fuad menyusul beberapa saat kemudian. Ia juga harus makan siang dengan cepat. Kurang setengah jam lagi, kelas siang akan dimulai. Seorang santri senior melangkah masuk ke dalam kelas. Ia mengenakan kemeja hijau cerah yang tampak rapi dengan dasi hitam. Fuad dan para santri yang sedari tadi menunggu sambil mengobrol mendadak diam. Riuh rendah canda mereka hilang seketika. Hanya ada derap langkah sepatu yang memenuhi ruangan. Santri senior tersebut mengambil kapur putih di atas meja guru, lantas menulis mata pelajaran di sisi atas papan tulis dengan cepat, lalu menghadap para santri. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapnya memberi salam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab anggota kelas serempak. "Apa mata pelajaran kita siang ini?" "Mata pelajaran kita
Al-Mutola'ah, seru Fuad dan teman-temannya sesuai dengan tulisan yang ada di papan tulis. Pelajaran pun dimulai. Al-Mutola'ah adalah pelajaran bahasa Arab yang berupa kumpulan cerita dari timur sana. Biasanya cerita yang memberi inspirasi dan punya hikmah tersendiri. Tujuan utamanya untuk mempelajari bahasa Arab dengan cara yang menyenangkan. Tidak seperti jam pelajaran pagi, kelas sore diajar oleh santri senior kelas 6, kelas paling tinggi, dan bukan diajar oleh ustadz. Pembahasannya pun hanya mengulang pelajaran yang diajarkan di kelas pagi sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau kelas sore adalah kelas pengulangan saja. Para santri memanggil kakak kelas dengan sebutan al-akh yang artinya kakak. Pelajaran selesai lebih cepat dari seharusnya karena memang tugas santri senior yang mengajar kelas sore cuma pengulangan, bukan materi baru. Sampai di sini saja pelajaran siang ini. Karena masih ada 15 menit sebelum waktunya pulang, kalian boleh bertanya apa saja, tapi jangan ada yang tidur, seru santri senior bernama Lukman itu. Salah satu santri mengangkat tangan. Lukman langsung menunjuknya. Ya Bror, mau tanya apa? Cerita soal misteri Al-Akh yang seram-seram di pondok, seru anak bernama Abror. Atau konspirasi yang ada di luar Al-Akh, timpal anak di samping Abror menambahkan. Santri lain berseru setuju, termasuk Fuad di bangkunya. Hampir semua santri pondok pesantren suka mendengar cerita misteri. Apalagi di pondok banyak sekali kejadian gaib. Bahkan perjuangan kiai membangun pondok pun banyak hal gaib. Para santri juga suka mendengar cerita dari dunia luar, kabar-kabar yang tidak bisa diakses oleh mereka dari dalam penjara suci tersebut, termasuk teori konspirasi. Itu akan menjadi hiburan yang sangat menyenangkan di antara banyaknya mata pelajaran yang memusingkan. Lukman tampak berpikir sejenak. Ia tengah memilah cerita yang ada di dalam kepalanya. Lukman ingin menceritakan yang paling seru untuk para santri kelas 2 itu. Mendadak, Lukman kepikiran soal cerita temannya di koperasi pelajar tentang barang-barang yang hilang secara misterius. Kelas akhir memang ditugaskan di bagian-bagian pondok, seperti bagian keamanan, takmir masjid, dapur, koperasi pelajar, dan masih banyak lagi. Sementara kelas 5 adalah yang punya tantangan paling berat. Semua santri akan menjadi pengurus asrama ketika kelas 5. Baiklah, Al-Akh ada cerita aneh dan misterius dari teman di koperasi pelajar. Sebenarnya ini cerita yang tidak boleh Al-Akh sebarkan pada anggota. Tapi tidak apa-apalah, Al-Akh bagi untuk kalian. Jadi kemarin Al-Akh ketemu sama teman di bagian koperasi. Kalian kenal Al-Akh Deden kan? Yang orangnya pendek putih itu, tanya Lukman di tengah bercerita. Semua santri di hadapannya mengangguk tidak sabar. Jadi 1 bulan lalu, pas bagian koperasi pelajar sedang cek jumlah barang bulanan, Al-Akh Deden cerita kalau ada banyak barang di sana yang hilang. Mulai dari makanan, minuman, dan yang lainnya. Dan juga jadi apa kesimpulan dari cerita yang kita bahas barusan? Lukman bercerita dengan suara yang dibuat misterius agar lebih menarik. Tapi di tengah cerita, ia langsung membanting topik kembali ke pelajaran saat melihat ada ustadz pengawas dari bagian pelajaran sore yang lewat di depan kelas. Jangan sering berbohong pada orang lain atau semua orang tidak akan percaya pada kejujuran yang kamu katakan. Para santri yang paham serempak menjawab kesimpulan cerita dari pelajaran siang ini. Ustadz pengawas memerhatikan Lukman yang lanjut mengajar selama beberapa saat sebelum kemudian melangkah pergi ke kelas selanjutnya. Setelah dilihat bahwa ustadz pengawas tersebut sudah cukup jauh, Lukman hendak melanjutkan cerita tadi. Tapi sayang, Jaros lebih dulu dipukul. Suaranya bergema ke seluruh penjuru pondok, diikuti lonceng-lonceng yang lebih kecil di titik lain pesantren. Wah, sayang sekali sudah waktunya pulang. Ceritanya batal ya? Lain kali Al-Akh ceritakan yang lebih menarik. Habis ini kalian pulang ke asrama, lanjutkan kegiatan masing-masing. Semangat dan sukses selalu adik-adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman tersenyum mengucap salam penutup kelas sore ini. Para santri sigap menjawab salam
mengiringi langkah Lukman keluar kelas. Cerita yang hendak diutarakan Lukman soal kehilangan aneh di bagian koperasi pelajar segera dilupakan oleh anggota kelas. Mereka bergegas membawa buku dan melangkah cepat ke asrama. Namun tidak dengan Fuad. Ia sama sekali tidak bisa menghilangkan cerita tersebut dari kepalanya. Entah atas alasan apa, perasaan Fuad berkata kalau hal yang menimpa koperasi pelajar punya kaitan dengan tingkah ABRI yang suka keluar malam. Sayangnya, ia tidak bisa mendengar kelengkapan cerita dari Lukman tadi. Semua masih abu-abu. Fuad segera pulang bersama santri-santri lain. Ia menyimpan semua kecurigaan itu sendiri. Sorenya, usai membaca Al-Quran selepas menunaikan sholat asar, tepat saat jam bebas diberlakukan pada pukul 4:15, Fuad segera mengganti sarung dan kemejanya menggunakan baju olahraga. Lalu melangkah cepat mendatangi bagian kebersihan. Lukman, santri senior yang tadi mengajar di kelas Fuad, adalah salah satu anggota bagian kebersihan. Fuad hendak bertanya soal kejadian di koperasi pelajar. Setibanya di bangunan lurus berlantai 3 yang merupakan kantor pusat bagian pramuka, Fuad melangkah ke ruangan paling ujung di lantai 1. Itu adalah kantor bagian kebersihan. Assalamualaikum. Fuad mengucap salam setelah mengetuk pintu kayu. Tampak dari celah ventilasi yang ada di pintu, ada beberapa orang yang sedang bercanda di dalam. Waalaikumsalam, seru seseorang yang langsung berdiri dan melangkah ke pintu. Siapa yang kamu cari, Aki? Tanya santri senior yang membukakan pintu. Saya mencari Al-Akh Lukman. Aduh, Al-Akh Lukman sedang pergi kejemuran di atap. Ada apa ya? Kalau memang penting, coba saja ke atas. Al-Akh Lukman baru naik, pasti masih menjemur. Fuad mengangguk dan berterima kasih, lalu pamit setelah memberi salam. Dengan langkah mantap, Fuad meniti anak tangga ke lantai 4. Beberapa bangunan di pondok pesantren ini memang punya jemuran di atas atap karena kurangnya lahan. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang kalau ingin mendengar cerita itu secara lengkap. Fuad bisa pergi ke koperasi langsung, bertanya pada Deden. Namun, Fuad ingat tadi Lukman bilang kalau cerita itu harusnya tidak boleh disebar. Jadi ia berasumsi kalau Deden tidak akan buka mulut dan hanya Lukman saja yang mau menceritakannya. Sesampainya di atap, Fuad melihat Lukman sedang menjemur. Terdapat 2 ember cat ukuran 20 liter di samping kaki Lukman. Keduanya penuh dengan pakaian basah. Fuad merasa lega karena hanya ada Lukman dan dirinya saja di sana. Al-Akh Lukman, sapa Fuad mendekat. Oh, Fuad kan anak muridnya Ustadz Asman? Fuad mengangguk sebagai jawaban. Lukman tentu mengenali semua anggota kelas karena ia adalah penanggung jawab kelas sore yang membawa materi wali kelas Fuad. Ada apa ya? Ini Al-Akh, saya mau dengar cerita lengkap soal kejadian hilangnya barang-barang di koperasi pelajar, ujar Fuad penuh harap. Lukman tertawa renyah mendengar adik kelasnya itu. Niat sekali sampai datang menghampiri begini. Memang kamu sebegitu penasaran ya sama cerita tadi, Fuad? Fuad mengangguk mantap. Ya sudah, akan Al-Akh ceritakan sambil menjemur. Dan karena kebetulan kamu ada di sini, sekalian saja bantu Al-Akh menjemur pakaian ini. Ambil 1 ember. Daripada duduk diam saja, hitung-hitung biaya informasi seperti di film-film. Pinta Lukman tertawa. Fuad dengan senang hati mengerjakannya. Di pondok pesantren, santri senior memang punya sedikit kuasa. Meminta tolong sesuatu pada santri kelas 4 ke bawah adalah hal umum. Sembari menjemur, cerita pun meluncur dari mulut Lukman. Fuad dengan saksama mendengarkan sambil tangannya sigap memeras baju dan meletakkannya di kawat jemuran. Menurut cerita yang Lukman dengar dari Deden, hilangnya barang-barang di koperasi pelajar baru disadari 1 bulan sejak mulainya tahun ajaran baru, yang berarti pengecekan total barang pertama di tahun ini. Entah kapan tepatnya barang-barang di sana mulai hilang. Jenisnya barang yang hilang beragam, mulai dari makanan, minuman, perlengkapan mandi, pakaian,
sajadah. Hampir semua barang jumlahnya tidak sesuai saat diperiksa. Banyak yang kurang, terutama makanan, minuman, dan kemeja. 3 jenis itu nominal satuan hilangnya tidak main-main. Bahkan jika ditotal, rugi yang diterima bagian koperasi pelajar melebihi angka 5 juta. Setelah mengalami kehilangan itu, koperasi pelajar memperketat penjagaan saat malam. Mereka mengajukan jadwal jaga malam di antara anggota koperasi pelajar pada bagian pengasuhan santri, agar paginya yang jaga malam diizinkan untuk absen kelas pada jam pelajaran pertama dan kedua. Usulan itu langsung disetujui. Bagian pengasuhan santri yang dibentuk dari ustadz-ustadz terpercaya tentu diberitahu soal masalah di dalam koperasi pelajar. Mereka jelas ingin menangkap pelaku pencurian. Kegiatan jaga malam di dalam ruang koperasi pun dimulai. Tidak ada yang tahu soal ini kecuali anggota koperasi dan bagian pengasuhan santri. Mereka menduga pelaku pencurian adalah santri kelas 6 yang mana punya waktu lebih leluasa untuk keluar saat jam malam. Soalnya yang berkeliling pesantren di atas jam 10 malam adalah bagian keamanan yang adalah santri kelas 6 juga. Maka sudah biasa kalau kelas 6 mendapat sedikit banyak toleransi saat kepergok berada di luar asrama pada malam hari. Namanya juga teman satu angkatan. Waktu bergerak dengan pasti. Suasana malam di dalam koperasi pelajar terasa mencekam. Santri senior yang berjaga menatap was-was ke sekitar. Sesekali berdiri dan memeriksa area di antara rak yang tidak terjangkau mata dari meja kasir. Luas ruangan koperasi kurang lebih 6 meter persegi dengan banyak rak yang menjulang cukup tinggi. Santri senior yang berjaga terkadang mendengar suara kantong plastik yang diremas. Kadang juga ada makanan ringan yang jatuh dari rak. Menakutkan, tapi itu bisa jadi cuma karena kipas angin. Suasana juga terasa dingin dan sedikit menyeramkan saat tengah malam. Beberapa kali lampu berkedip seperti di film horor, padahal biasanya tidak seperti itu. Tapi ya hanya itu saja. Tidak ada kejadian apa-apa yang bisa membuat barang hilang. Tidak ada santri yang menerobos masuk. Tidak ada pencurian atau apapun. Malam hanya berlalu lebih mencekam dari biasanya. Tapi itu bisa jadi hanya karena perasaan mereka yang was-was. Anehnya, meski tidak terjadi apapun, barang-barang tetap berkurang ketika dicek saat pemeriksaan rutin tiap bulan. Hal itu tentu membuat semua orang panik dan bertanya-tanya, kemana raibnya semua benda itu? Masalah ini menjadi buntu. Anggota koperasi pelajar malah saling curiga kalau ada pelaku di antara mereka. Hanya itu yang masuk akal. Gila kan? Al-Ak saja bingung mau menanggapi cerita Al-Akh Deden seperti apa. Soalnya itu terdengar agak mustahil terjadi. Mana mungkin barang-barang raib begitu saja. Apalagi katanya masalah itu dipendam oleh para ustadz terpercaya dan bagian koperasi. Semakin terlihat seperti dilebih-lebihkan. Bohongan. Kalau bukan karena anggota bagian koperasi pelajar yang memang punya izin khusus sejak 1 bulan lalu di kelas, Al-Akh pasti kurang lebih akan berpikir seperti itu. Sayangnya, ini nyata. Lukman mengakhiri ceritanya di situ. Ia menatap Fuad yang duduk takzim mendengarkan. Wajahnya terlihat serius dengan dahi berkerut. Semua pakaian sebanyak 2 ember itu sudah dijemur berjejer di 2 kawat besi. Suara lantunan ayat suci terdengar memenuhi seluruh pondok pesantren. Tanpa terasa, murotal sore sudah dimulai. Sudah selesai ceritanya. Sampai di situ saja. Sebenarnya, Al-Akh penasaran kenapa kamu ingin sekali mendengarnya. Tapi karena sudah kiro, lebih baik kamu cepat pulang, Fuad. Masih ada waktu 15 menit sebelum terlambat. Cukup itu untuk mandi kilat. Ucap Lukman terkekeh. Fuad yang tersadar dari lamunannya segera berterima kasih dan melesat menuju asrama. Ia akan mandi bebek secepat mungkin lalu berangkat ke masjid. Ada banyak sekali yang berkelebat di pikiran Fuad saat ini, terutama tentang bagaimana kasus di koperasi pelajar itu terasa sangat berhubungan dengan kegiatan ABRI yang suka keluar malam. Juga soal kemejanya yang selalu baru. Barang-barang di koperasi yang hilang dan apa yang dibawa oleh ABRI sehari-hari kurang lebih sama. Fuad tidak berpikir kalau itu semuanya hanya kebetulan.
Ada apa sebenarnya semua ini, Abri? Gumam Fuad dengan kepala yang penuh dengan berbagai dugaan. Ia penasaran sekaligus curiga dengan teman sebelah lemarinya itu. Mukamu kenapa serius sekali, Fuad? Sedang ada masalah kamu? Umam bertanya pada Fuad di sampingnya. Mereka berdua tengah berjalan pulang ke asrama setelah belajar malam. Setelah sholat Isya, ada jadwal kegiatan lain untuk para santri, yaitu belajar malam. Dimulai dari jam 8 kurang 15 menit dan selesai tepat jam setengah 9. Setelah itu, para santri punya waktu setengah jam untuk kembali ke asrama atau melakukan kegiatan lain. Karena jam 9 tepat, mereka akan melakukan doa malam bersama. Tidak seperti kelas pagi dan sore, belajar malam bisa dibilang waktu bagi santri untuk mengulang pelajaran yang kurang mereka kuasai. Karena pada jam belajar malam, tidak ada jadwal mata pelajaran khusus. Setiap orang boleh belajar apapun. Para ustadz akan menyebar dan berkeliling di lokasi yang ditentukan. Tujuannya sebagai tempat bertanya para santri yang kurang paham. Walau demikian, beberapa wali kelas kadang juga membuat janji belajar suatu mata pelajaran bersama dengan anggota kelasnya. Tidak ada masalah apa-apa kok, Mam. Aman. Cuma lagi tidak enak badan aja. Jawab Fuad agak kaget. Ia tidak menyangka kalau beban pikiran itu sampai membuat wajahnya terlihat pucat. Sejak tadi sore, bayangan soal kasus koperasi pelajar dan tingkah laku Abri tidak bisa pergi dari kepala Fuad. Mau dilihat bagaimanapun, kedua hal itu jelas punya hubungan. Tapi itu tidak bisa menjelaskan cara Abri melakukan semuanya kalau memang ia adalah pelaku pencurian tersebut. Sampai di asrama Indonesia 4, Fuad dan Umam berpisah setelah tiba di ujung anak tangga lantai 2. Mereka melangkah menuju kamar masing-masing. Fuad melihat Abri rebahan di depan lemari. Ia tidur telentang dengan tangan kanan menutupi mata. Setelah memasukkan buku ke dalam lemari, Fuad keluar dan langsung duduk di barisan santri lain yang sudah bersiap membaca doa malam. Tepat jam 9, doa malam yang dipimpin oleh kepala asrama masing-masing dibaca serentak oleh semua asrama, membuat pondok terdengar ramai. Setelah doa malam selesai, ada evaluasi singkat dari pengurus asrama. Beberapa anak yang bermasalah dipanggil ke meja pengurus untuk ditegur atau diberi hukuman. Sisanya dihimbau agar bersiap tidur. Jam 10 nanti tidak ada yang boleh bangun. Kasur busa yang ditumpuk dijadikan satu mulai pindah tangan ke pemilik masing-masing, digelar memenuhi lantai kamar. Tidur adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua santri. Kegiatan pondok pesantren yang padat sangat melelahkan. Seperti biasa, Fuad tidur di depan lemarinya. Begitu pula Abri. Yang tidak seperti biasa, Abri sudah menggeletakkan badan dan memejamkan mata saja. Padahal biasanya dia akan berpura-pura tidur menunggu jam 10 lalu menyelinap keluar. Anak-anak lain pun tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati. Hari ini aku lelah, jadi mau tidur lebih awal saja. Ucap Abri tiba-tiba tanpa membuka mata. Seakan sudah tahu apa yang dipikirkan oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, yang lain tertawa pelan. Sebagian bilang kalau Abri bisa istirahat kapanpun karena apa yang ia bawa kemarin-kemarin saja belum habis. Fuad sendiri merasa lega, akhirnya Abri tidak melanggar jam malam. Ia berharap teman sebelahnya itu segera bertobat dan berhenti melakukannya. Fuad pun ikut merebahkan badan bersama yang lain, berusaha tidur sebisa mungkin. Waktu berjalan cepat. Dengkuran teman sekamar Fuad sudah memenuhi ruangan. Tanpa terasa, jaros berbunyi sebanyak 10 kali. Tanda kalau jam menunjukkan pukul 10. Tidak ada lagi yang boleh terjaga, bahkan untuk belajar tambahan ataupun mengaji. Santri diwajibkan bugar saat bangun esok pagi. Di kamarnya, walau tampak sudah terlelap, Fuad sebenarnya sama sekali tidak bisa tidur. Otaknya tidak mau berhenti memikirkan kasus yang ia dengar sore tadi. Padahal Fuad sudah berusaha untuk berprasangka baik pada Abri. Entah sudah berapa lama waktu Fuad bisa mendengar derap langkah pengurus asrama yang berjaga malam sedang berkeliling untuk memeriksa kamar-kamar. Fuad terus menutup mata, tapi kesadarannya tidak mau hilang. Ia mulai khawatir akan mengantuk sepanjang pelajaran besok. Namun,
Kekhawatiran Fuad soal itu mendadak sirna saat mendengar suara tepat di sampingnya. Fuad tetap memejamkan mata, berlaga tidur, tapi ia mendengar semuanya. Ada yang bangun di sampingnya. Sepertinya itu Abri. Suara langkah pelan terdengar samar menuju keluar, menyenggol Pengki yang suaranya cukup jelas. Setelah itu beberapa detik hening. Fuad mendengar langkah kaki cepat menuju tangga ke atap. Asrama Indonesia 4 memang memiliki jemuran di atap bangunan. Rasa penasaran Fuad semakin menjadi saat melihat Abri tidak ada di atas kasur. Dugaannya benar kalau yang tadi itu Abri. Tapi kenapa Abri keluar diam-diam jam segini? Padahal biasanya dia bilang ke semuanya. Dan lagi, buat apa kejemuran? Memangnya apa yang mau dia lakukan di atas sana? Batin Fuad bergejolak. Rasa penasaran memenuhi setiap kepalanya. Tidak tahan dengan rasa penasaran yang butuh pelampiasan ini, Fuad bangkit duduk pelan, berlaga seperti orang baru bangun. Ia bersiap kalau-kalau ada pengurus asrama yang lewat. Beberapa waktu berlalu dengan aman. Fuad segera mengendap ke arah pintu. Entah kenapa suara langkahnya tetap terdengar walau sudah ia coba berjalan sepelan mungkin. Heningnya malam memang tidak main. Fuad menengok keluar. Tidak ada satupun pengurus asrama yang berada di depan kamar. Di asrama seberang, Indonesia 2, seorang pengurus tampak ketiduran di meja pengurus. Situasi mendukung. Fuad segera melangkah secepat dan sehalus yang ia bisa ke tangga menuju jemuran. Sampai di sudut tangga, Fuad menghela nafas lega. Ia sudah berada di dalam kegelapan karena atap tidak memiliki lampu, yang artinya aman. Fuad menelan ludah yang terasa menggumpal di tenggorokan. Melihat atap yang gelap dari sudut tangga saja sudah sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya Abri lakukan dengan ke atas ini? Berbekal rasa penasaran yang tinggi, Fuad menepis ketakutan dalam dirinya dan mulai melangkah naik. Fuad bisa merasakan adrenalin mengalir di setiap pembuluh darahnya semakin dekat ia dengan jemuran. Setelah perjalanan yang terasa bagai selamanya itu, akhirnya kepala Fuad bisa keluar dan melihat jemuran. Ia sengaja cuma menjulurkan kepalanya saja karena takut. Suasana di atas jemuran sangat mencekam. Cahaya lampu dari asrama seberang samar-samar membuat baju yang digantung tampak menyeramkan. Apalagi embusan angin malam membuat baju-baju itu bergerak, menambah kesan hidup. "Sekarang di mana kamu, Ab?" Bisikan Fuad tercekat. Matanya membulat saat melihat Abri berdiri di area yang tidak tertutup jemuran. Fuad yakin itu Abri karena kaosnya yang cerah. Cahaya lampu asrama seberang cukup memberi penerangan. Apalagi posisi Abri cukup dekat dengan pagar. Tapi yang membuat Fuad tercekat bukan Abri, melainkan sosok-sosok hitam yang berdiri di selangkah di belakang Abri. Entah berapa jumlah mereka, antara 4 atau 5. Dari posisi Fuad mengintip, sosok-sosok hitam itu berdiri hampir sejajar. Sulit untuk mencerna jumlah mereka hanya dengan bantuan cahaya bulan. Abri tampak santai berdiri di sana, menyandarkan diri di pagar, menghadap asrama Indonesia 2. Cahaya dari asrama tersebut menyinari wajah Abri yang tampak mengerikan. Matanya berkilau kemerahan dengan seringai lebar. Tak pelak, Fuad bergidik ngeri melihat ekspresi wajah Abri. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ia ingin beranjak dari sana saat itu juga. Tapi kedua kakinya mendadak lemas, tidak mau digerakkan. Abri kemudian melangkah ke belakang. Sosok-sosok hitam itu minggir memberikan jalan. Abri kemudian duduk bersila. Sosok hitam yang ternyata berjumlah 4 itu berdiri mengelilinginya. Di bawah cahaya bulan setengah, Abri mendesis cukup kencang hingga terdengar oleh Fuad. Ia berbicara dalam bahasa asing yang Fuad yakini adalah Jawa kuno. Sosok hitam yang mengelilingi Abri mulai mengangkat tangan lalu berpegangan. Saat Abri selesai mendesis, giliran sosok-sosok itu yang mengulangi ucapannya dengan suara pelan dan berat, membuat bulu kuduk Fuad yang mendengarnya berdiri.
Dengan sisa-sisa tenaga yang terkuras karena takut, Fuad perlahan mundur. Kakinya dengan hati-hati meniti anak tangga satu persatu. Saat sampai di sudut tangga, Fuad melangkah turun dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Sampai di ujung anak tangga, Fuad langsung melesat masuk ke pintu kamar tanpa memeriksa keadaan. Untungnya tidak ada yang melihat. Di atas kasurnya, Fuad meringkuk ketakutan di balik sarung. Ia memejamkan mata, berusaha terlelap, berharap apa yang dilihatnya cuma sekadar mimpi buruk. Yang aku lihat tadi itu sebenarnya apa? Pukul 9:30. Matahari pagi sudah beranjak tinggi. Sinarnya yang cerah mulai membuat gerah. Jaros berbunyi nyaring di kejauhan. Suaranya yang gagah terdengar hingga ke ujung pondok pesantren walau samar-samar. Lonceng lain di sekitar area kelas yang ukurannya lebih kecil ikut dibunyikan. Sahut menyahut memberi sinyal pergantian agenda. Para santri terlihat bergerombol keluar ruang kelas sebagai air bah. Ini adalah jam istirahat pertama. Anak-anak biasanya pergi ke koperasi pelajar atau bagian lain yang menjual berbagai makanan, seperti kafe bagian penerimaan tamu dan kantin di belakang aula pertemuan. Banyak organisasi di pondok yang menjual berbagai macam camilan buatan tangan maupun pabrik. Itulah alasan santri dilarang beli apapun di luar pondok, seperti slogan pondok pesantren ini. Dari kita, untuk kita, demi kita. Semua penghasilan organisasi-organisasi tersebut nantinya akan kembali ke santri sendiri dalam bentuk bangunan dan fasilitas pendukung. Makanya, pondok pesantren bisa terus maju dan memberikan lebih banyak dukungan pada para santrinya. Di sebuah ruang kelas di gedung berlantai 5, Fuad tengah fokus menggambar di buku sketsa miliknya. Di kelas itu hanya ada 2 orang yang tersisa, Fuad dan anak lain yang sedang tidur telentang di bangku panjang. Sisanya sudah keluar untuk berburu makanan kecil, mengisi tenaga sekaligus menghibur perut yang lapar. Fuad masih memikirkan kejadian beberapa malam lalu, soal Abri yang dikelilingi sosok-sosok hitam misterius. Wajah Abri saat itu benar-benar tampak mengerikan. Kayaknya ada detail yang kurang. Tapi apa ya? Suasananya kurang menggambarkan situasi malam itu. Gumam Fuad meneliti gambar buatannya. Ia mencoba menggambar ulang apa yang dilihatnya tengah malam itu. Karena asik menggambar, ia sampai tidak sadar kalau sudah hampir jam 9. Anak lain mulai masuk dan duduk di meja masing-masing. "Gambar apa kamu, Fuad? Serius banget? Coba lihat," ucap salah satu anak melihat Fuad yang tampak memperhatikan gambarnya dengan teliti. Ia lalu meraih buku sketsa miliknya. "Ini hantu. Lumayan seram. Suasananya seperti di jemuran. Tumben kamu menggambar kartun horor begini. Biasanya tidak." Fuad tertawa kecil mendengar komentar kawannya itu. "Iya, ini jemuran. Aku lagi mau coba tema baru aja. Bosan juga kalau gambar pemandangan sama adegan super terus," ucap Fuad memberi alasan. Kelas segera dimulai saat jaros berbunyi nyaring. Para santri sibuk mengobrol di meja masing-masing sembari menunggu guru tiba. Sejak malam itu, Fuad menaruh curiga pada Abri, entah atas dasar apa. Ia yakin kalau Abri ada hubungannya dengan kasus hilang barang di koperasi pelajar. Fuad ingin sekali memberitahukan soal Abri pada Al-Akh Lukman yang sudah membagikan cerita tentang kasus di koperasi. Ia yakin itu akan membantu. Tapi di lain sisi, setengah hatinya menuntut kepastian. Bisa jadi pelakunya orang lain. Soalnya, mau bagaimanapun Fuad memikirkannya, tidak ada cara bagi Abri untuk mencuri di koperasi pelajar selepas jam malam. Selain ditutup, juga ada yang berjaga di dalam ruang koperasi. Tidak perlu jauh-jauh ke sana. Keluar malam menyelinap ke gedung koperasi pelajar yang terletak di samping pengasuhan santri saja hampir mustahil. Lebih masuk akal kalau Abri membeli semua itu di luar pondok, karena gerbang keluar berada tepat di seberang asrama, di lantai 1 asrama Indonesia 2.
Jika mengingat kejadian di jemuran tengah malam itu, Fuad punya dugaan kalau Abri dibantu oleh jin atau dedemit dalam melancarkan aksinya. Tapi itu juga tidak masuk akal bagi Fuad. Ia masih belum bisa mencerna kemungkinan tersebut. Fuad butuh bukti dan petunjuk lain. Menimbang segala kemungkinan dan setelah memperhitungkan kebiasaan Abri, Fuad sudah merencanakan sesuatu siang ini. Kalau perkiraannya tidak meleset, Abri akan keluar kamar dan kembali dengan satu kantong plastik penuh kemeja baru. Fuad berencana memantau pergerakan Abri. Jantungnya bahkan sudah berdebar hanya dengan memikirkan hal itu. Rasanya aku seperti agen mata-mata di film saja. Batin Fuad tersenyum antusias. "Fuad!" teriak Ustadz di depan kelas. Wajahnya memerah padam karena geram. Yang dipanggil gelagapan berdiri. Fuad tidak sadar kalau guru pelajaran ketiga sudah masuk dan membaca absensi. "Kamu memikirkan apa sampai melamun begitu?" Sampai tersenyum sendiri. "Saya sudah memanggil kamu 3 kali dari tadi," ucap Ustadz lantang, membuat nyali Fuad menciut. Sementara teman-temannya cekikikan menertawainya. "Push up 20 kali di depan kelas," seru Ustadz menunjuk lantai. Matanya menatap Fuad galak. Fuad menyesal karena terlalu asik membayangkan rencananya siang nanti. Sebaiknya ia fokus saja selama masih ada kelas. Jaros berbunyi lantang pukul 1 tepat. Para santri yang duduk berbaris di depan kamar untuk mengulangi kosakata bahasa Arab yang tadi pagi dipelajari berseru senang. Mereka langsung bergegas masuk kamar dan mengganti sarung dengan celana bahan. Di pondok pesantren ini, seragam santri dipukul sama rata. Kemeja dan celana bahan berwarna gelap. Warna mencolok seperti merah, kuning cerah, dan hitam dilarang. Baju koko hanya diizinkan saat sholat Jumat saja. "Telur pramuka, telur pramuka. Siang ini makan telur pramuka," seru Aziz semangat. Menu Kamis siang adalah telur, salah satu yang paling disukai santri. Dan karena kegiatan Kamis siang bukan pelajaran sore melainkan pramuka, maka santri sepakat menyebut menu Kamis siang dengan nama telur pramuka. "Ayo Fuad, kita makan ke dapur bareng. Enak ini lauknya," ajak salah satu anggota kamar yang sudah siap-siap berangkat bersama anak-anak lain. "Kalian duluan saja, aku masih mau menggambar," jawab Fuad menolak santun. Sekilas ia melirik Abri di lemari sebelah yang masih memakai perlengkapan pramuka. "Oke kalau gitu, kami berangkat dulu." Fuad menatap punggung teman-temannya yang menghilang di tangga. Ia sengaja tidak ikut karena sudah punya rencana. Setelah selesai memakai perlengkapan pramuka, Abri melangkah pergi tanpa mengatakan apa-apa. Fuad sempat melihatnya mengambil kantong plastik dari dalam lemari dan menaruhnya di saku baju. Fuad segera menutup buku sketsa miliknya saat punggung Abri lenyap dari ambang pintu. Ia dengan cepat mengunci lemari dan menyusul Abri yang tengah menuruni tangga. Sayangnya, saat Abri bergabung dengan kerumunan santri yang berlalu lalang, Fuad kehilangan jejaknya begitu saja. Padahal Fuad yakin telah memerhatikan punggung Abri tanpa mengalihkan pandangan. "Aduh, kok bisa hilang sih? Apa karena baju pramuka semuanya sama ya? Bisa gagal ini. Aku lebih baik langsung ke koperasi saja," ucap Fuad heran pada dirinya sendiri. Alunan sholawat dan lagu nasyid yang dimainkan di pengeras suara terdengar di mana-mana, menambah suasana syahdu pondok pesantren. Fuad segera melangkah menuju gedung koperasi pelajar yang berjarak cukup jauh dari asrama Indonesia 4. Matanya terus memerhatikan sekitar. Siapa tahu ia bertemu dengan Abri di jalan. Sampai di sana, Fuad duduk di aula pertemuan yang terletak di depan koperasi pelajar. Ia duduk dan berpura-pura sedang menggambar, sambil matanya awas memerhatikan santri-santri yang berada di sekitar koperasi. Fuad yakin Abri akan datang ke koperasi kalau memang ia mau membeli kemeja baru, karena yang menjualnya cuma 2 tempat, koperasi pelajar dan koperasi yang dipegang oleh Ustadz yang mana letaknya 4 kali lebih jauh. Benar saja, setelah sekian waktu menunggu sambil coret-coret sembarangan, Fuad melihat sosok Abri yang melangkah pelan ke arah koperasi. Tangannya yang memegang pena terhenti seketika. Ia fokus memerhatikan.
Fuad berencana ikut masuk ke koperasi setelah Abri dan mengawasinya dari dekat. Tapi bukannya masuk ke dalam, Abri cuma duduk bersandar di dinding samping bangunan. Ia tampak mengeluarkan kantong plastik dari saku baju, lalu meletakkannya di samping badan dengan posisi yang agak tersembunyi. Abri lalu melirik sekitar, seakan memastikan tidak ada yang melihatnya, lalu membuka buku dan membacanya. Orang yang melihat Abri pasti berpikir ia sedang belajar. Melihat itu, Fuad menatap heran. Ia bertanya-tanya, apakah hari ini bukan jadwal Abri membeli baju baru? Padahal Fuad yakin saat melirik isi lemari Abri pagi tadi bahwa tidak ada lagi kemeja baru di sana. Kemeja yang Abri kenakan untuk kelas pagi tadi pun sudah diberikan pada teman sekamarnya. Kalau begitu, bukankah harusnya Abri membeli baju buat persediaan? Saat Fuad sedang memikirkan banyak hal, ia melihat Abri mendadak bangkit berdiri dan melangkah pergi. Mata Fuad terbelalak melihat apa yang ada di tangan kiri Abri. Kantong plastik yang sebelumnya kosong saat dikeluarkan dari saku, kini penuh dengan kemeja yang masih baru. Abri melangkah santai di antara santri yang berlalu lalang, berjalan menuju asramanya. Bagaimana bisa? Aku yakin kantong plastik itu masih kosong saat dikeluarkan. Kok bisa tiba-tiba penuh? Gumam Fuad tidak percaya. Meski waktu semakin mepet karena jam makan siang sudah hampir habis, alih-alih ke dapur untuk makan, Fuad malah menyusul Abri ke asrama. Sampai di kamar, Abri tampak sedang mengeluarkan kemeja baru dari dalam plastik dan menyusunnya di dalam lemari. Fuad berlaga baru selesai makan dari dapur. Untung tadi ia membawa piring. Hanya ada mereka berdua di sana, yang lain sudah pergi. "Kamu beli baju baru lagi, Bri?" tanya Fuad sealami mungkin. Yang ditanya tersenyum tipis sembari mengangguk singkat. "Kenapa? Kamu mau kemeja baru lagi? Kalau iya bilang saja, aku kasih cuma-cuma. Tapi jangan bilang sama yang lain, bisa repot kalau semuanya minta yang baru." Fuad berusaha tersenyum mendengarnya. Padahal ia ingin sekali melabrak Abri dan memaksanya mengaku. Kini jelas kalau Abri yang menyebabkan koperasi kehilangan banyak barang. Saat melihat Abri, entah kenapa Fuad merasa kalau wajah temannya itu agak berbeda. "Tidak perlu, aku sudah ada cukup baju kok. Terima kasih tawarannya." "Oke." Keduanya lantas berangkat ke regu pramuka masing-masing. Fuad tidak merasakan lapar sama sekali karena kepalanya dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Apa berarti setiap malam Abri juga mencuri dengan cara seperti itu? Untuk menjawab rasa penasarannya, Fuad bertekad akan membuntuti Abri malam nanti saat ia keluar. Fuad merasa yakin kalau selama ini Abri mengambil semua jajan itu di koperasi pelajar. Waktu berjalan cepat, kegiatan yang padat membuat para santri tidak punya waktu untuk bersantai. Kegiatan hari ini pun berakhir. Para santri sudah beranjak tidur di kasur masing-masing. Seperti biasa, Abri menunggu jam 10 tiba. Saat sudah tidak ada banyak orang yang berada di luar asrama. Apalagi ini malam Jumat. Semua pengurus asrama kelas 5 sedang dikumpulkan di depan bagian keamanan untuk evaluasi mingguan, dan menyisakan 2 pengurus kelas 4 di setiap asrama. Tentu semakin sedikit saja bagian keamanan yang berkeliling karena semuanya sedang berkumpul. Di samping Abri, Fuad pura-pura tertidur. Teman-temannya yang lain malah sudah terlelap dari tadi. Kegiatan hari Kamis memang sangat melelahkan. Setelah mendengar langkah kaki Abri yang menyelinap keluar kamar, Fuad segera bangun dan memeriksa keadaan sekitar. Lalu membuntutinya jauh di belakang. Abri menyelinap dari belakang asrama Indonesia 4 yang minim penerangan. Siluetnya lincah melompati comberan. Fuad mengikuti dari jarak yang cukup jauh agar Abri tidak menyadari kehadirannya. Malam terasa begitu mencekam. Angin dingin membelai tengkuk Fuad, membuat bulu kuduknya meremang. Ia sejenak merasa kalau ada yang memerhatikannya di balik kegelapan. Anehnya, setelah beberapa saat berjalan di belakang asrama yang gelap, siluet Abri mendadak hilang entah kemana. Padahal tidak ada jalan tersembunyi. Kemana Abri? Kok tiba-tiba menghilang? Bisik Fuad di keheningan malam. Karena tidak kunjung melihat Abri dimanapun, Fuad memutuskan langsung menuju aula pertemuan tempatnya mengintai tadi siang. Itu adalah tempat yang ideal
karena gelap saat malam. Dengan hati-hati, Fuad menyelinap, bersembunyi di balik pohon dan bangunan. Teriakan bagian keamanan yang membentak pengurus asrama terdengar lantang, membuat nyali Fuad mengecil. Tapi, ia harus melanjutkan ini kalau mau mendapat kepastian. 5 menit berlalu, Fuad sudah berada di dalam aula pertemuan yang luas. Jantungnya berdebar kencang tidak karuan, antara takut ketahuan oleh bagian keamanan sekaligus penasaran dengan apa yang akan Abri lakukan. Beberapa saat menunggu, sosok Abri muncul dari balik kegelapan di asrama sebelah koperasi, lalu mengendap ke sisi dinding seperti tadi siang. Abri berdiri dengan mata yang awas memerhatikan sekitar. Di tangannya terdapat kantong plastik besar berwarna merah. Kurang dari 5 menit, kantong plastik yang tadi kempis sudah mengembang, penuh dengan berbagai macam makanan. Mata Fuad yang kali ini melihatnya dengan jelas, tentu membulat. Itu jelas bukan hal yang bisa dilakukan manusia. Setelah kantongnya penuh, bukannya berjalan ke arah asrama, ia malah pergi ke belakang bangunan koperasi. Padahal di sana jalan buntu. Karena penasaran, Fuad memutuskan untuk ikut melangkah ke belakang bangunan koperasi yang gelap, mengejar siluet Abri dengan langkah mengendap-endap. Namun, saat sampai di sana, tidak ada sosok Abri yang tadi ia kejar. Fuad tiba di jalan buntu dengan dinding setinggi 2 meter yang atasnya diberi kawat berduri. Mustahil lompat keluar. Kemana si Abri? Kok bisa dia menghilang terus? Karena tidak juga mendapat petunjuk, Fuad memutuskan pulang ke asrama, berharap bisa sampai lebih dulu dari Abri. Fuad hampir saja ketahuan saat ada bagian keamanan yang menyoroti senter ke arahnya. Untung ia sempat bersembunyi di balik tumpukan barang bekas di dekat kafe. Setelah hampir 30 menit perjuangan, Fuad akhirnya tiba di kamar. Beruntung sekali dirinya tidak ketahuan. Fuad melihat Abri sudah terlelap saat sampai di kamar. Ia segera beringsut ke atas kasur dan berusaha tidur. Detak jantung yang berpacu kencang membuat Fuad kesulitan pada awalnya. Untung ia dengan segera bisa merengkuh mimpi setelah beberapa menit memejamkan mata. Pagi tiba tanpa terasa. Kegiatan pondok berjalan seperti biasa. Fuad agak sulit dibangunkan saat subuh. Tapi hanya itu saja. Apa yang Fuad lakukan malam tadi tidak begitu membebani badannya karena ia sempat tidur. Ia masih merasa bugar saat hafalan kosakata selepas subuh. "Fuad, kamu kemana semalam?" tanya Abri tiba-tiba setelah pelajaran kosakata pagi selesai. Ia baru saja tiba di depan lemari setelah dari kamar mandi. Fuad yang sedang mengambil sikat cuci dan baju kotor tertegun ditanya demikian. Untungnya ia dengan cepat menguasai diri dan bertingkah normal. "Maksudnya? Semalam kamu tidak ada di kamar saat aku kembali. Memangnya kamu di mana?" tanya Abri lagi. Kali ini lebih lengkap. "Oh, itu. Mungkin pas aku ke kamar mandi. Soalnya kamu sudah ada di kamar saat aku kembali." Untungnya Fuad sudah menyiapkan jawaban kalau Abri bertanya. Ternyata persiapannya berguna. "Oh." Fuad menatap Abri yang fokus memilah buku untuk dibawa ke kelas hari ini. Ia merasa aneh karena wajah Abri tidak seperti biasanya. Hidung Abri agak lebih mancung, matanya juga lebih lebar sedikit. Begitu pula bibirnya yang agak mengecil. Itu bukan sesuatu yang bisa terjadi karena wajah sembab. Kemarin-kemarin, Fuad tidak terlalu menyadari hal itu. Tapi setelah akhir-akhir ini, ia selalu memerhatikan gerak-gerik Abi. Fuad ikut menyadari detail bentuk wajahnya. Dan itu bukan wajah Abri yang malam tadi ia ikuti. "Kenapa kamu melihat mukaku seperti itu?" tanya Abri mendadak, membuat Fuad gelagapan. Bukan apa-apa." Abri menatap Fuad penuh selidik, tapi tidak memperpanjang masalah dan langsung melangkah pergi keluar kamar. Di sisi lain, jantung Fuad sudah seperti mau lompat keluar saja, berpacu dengan adrenalin. Ia merinding hebat, matanya memancarkan ketakutan. Fuad bukan takut karena kebohongannya hampir ketahuan. Fuad merinding karena sadar kalau Abri yang barusan benar-benar punya wajah yang berbeda dari malam yang bahkan dari dirinya siang kemarin.
Bakatnya dalam menggambar membuat Fuad terbiasa memperhatikan detail kecil pada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia biasa membuat objek lain sebagai inspirasi gambar. Kebiasaan itu membuat Fuad bisa mengingat bentuk wajah ABRI yang barusan, tadi malam dan kemarin siang, dan semuanya berbeda. Fuad seketika menyadari kalau ABRI punya lebih dari satu wajah. Al-Akh Luqman sedang duduk di atas ember cat yang dibalik. Wajahnya tampak sangat serius. Di hadapannya, Fuad duduk bersila di lantai, menunggu tanggapan kakak kelas seniornya atas apa yang baru saja ia katakan. Segera setelah Fuad menyadari kejanggalan yang membuatnya merinding soal ABRI, ia berlari ke bagian kebersihan untuk bertemu dengan Luqman. Ketika mendengar Fuad berkata dengan nafas terengah bahwa ia mengetahui siapa pelaku pencurian di koperasi pelajar, Luqman segera mengajaknya ke tempat yang lebih sepi, yaitu jemuran di atap bangunan. "Kamu yakin soal ini, Fuad? Ini bisa jadi fitnah kalau terbukti tidak benar. Masalahnya tidak kecil," tanya Luqman memastikan, setengah percaya setengah tidak dengan apa yang baru saja ia dengar. Fuad sudah menceritakan semua kejanggalan yang ia tahu soal ABRI. Mulai dari kebiasaannya membawa baju baru sekian waktu sekali, sering keluar malam, dan membawa banyak makanan, sampai saat ABRI melakukan pencurian dengan cara yang aneh yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, termasuk kejadian di atas jemuran malam itu. Tapi soal wajah ABRI yang berbeda, Fuad masih menyimpannya karena belum pasti. Hanya keyakinan saja tidak bisa jadi bukti. "Aku yakin sekali, Al-Akh Luqman. Tapi kalau boleh, aku minta tolong pinjamkan kamera. Aku hendak mengambil foto ABRI untuk memastikan sesuatu," ucap Fuad meminta tolong. "Apa yang mau kamu pastikan memangnya?" Fuad terdiam agak lama. Ia tidak mau mengatakan hal itu sekarang. Pada akhirnya, Fuad hanya berkata kalau ia belum bisa bilang karena masih belum pasti. "Aku janji tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, Al-Akh. Aku cuma mau membantu saja," lanjutnya berusaha meyakinkan Luqman. Untungnya Luqman setuju. Mereka segera pergi ke bagian fotografi. Karena sesama kelas 6, Luqman bisa dengan leluasa meminjam alat dari bagian lain. Tidak seperti santri kelas 5 ke bawah yang dilarang kecuali mendapat amanah. Sampai di sana, Fuad dan Luqman malah mendapat ide yang lebih mudah. Pengurus bagian fotografi mengusulkan agar mereka mengecek foto album ABRI di berbagai kegiatan. Mereka jadi tidak perlu meminjam kamera. Fuad dengan antusias membolak-balikan album perfotoan kelas tahun lalu, juga album asrama. Ia sudah mencari informasi dan mengetahui di kelas mana ABRI saat masih kelas 1. Luqman dan santri senior bagian fotografi menatap tidak mengerti. Di hadapan mereka, Fuad sedang membuka beberapa buah foto yang berbeda dari kelas ABRI tahun kemarin. Tapi Fuad tidak mendapati adanya perbedaan. Wajah ABRI di setiap foto tampak sama. "Sepertinya harus foto yang sekarang, Al-Akh. Soalnya tahun kemarin aku dengar perilakunya tidak seperti sekarang," ucap Fuad yakin. Luqman hanya menggedikan bahu saat ditatap oleh temannya. Mereka tetap mau meminjam kamera pada akhirnya. Semuanya berlangsung tanpa terasa setelah itu. Dengan bujukan Luqman, santri senior di bagian fotografi bernama Gofar bersedia membantu walau dirinya belum diberitahu untuk apa semua ini. Kendati demikian, bantuan Gofar bukan dengan meminjamkan kamera inventaris pada Fuad. Gofar meminta salah satu anggota khusus bagian fotografi untuk membantu Fuad menangkap gambar ABRI di waktu yang berbeda. Bantuan tersebut diterima dengan senang hati oleh Fuad. Ini jelas lebih baik daripada dirinya sendiri yang mengambil gambar. Karena dilakukan oleh anggota bagian fotografi, jelas semua orang tidak akan protes melihatnya membawa kamera kemana-mana. Beda hal kalau Fuad yang membawa. Mereka lantas mengatur jadwal untuk berkumpul di lain waktu setelah gambar yang diambil cukup. 2 hari berlalu, Fuad menerima panggilan dari bagian kebersihan. Luqman mengajaknya bertemu dengan Gofar di kantor bagian fotografi. Di sana, belasan foto ABRI dibariskan di atas meja. Fuad langsung memeriksanya satu persatu tanpa menjelaskan apapun terlebih dahulu. Tangan Fuad gemetar memegang 4 buah foto yang paling mencolok. 4 foto tersebut punya latar waktu yang berbeda.
pagi, siang, sore, dan malam. Fuad menatap keempat foto tersebut bergantian. Tidak salah lagi, Abri memang punya 4 wajah. Ada apa, Fuad? Kenapa wajahmu jadi pucat begitu? Tanya Lukman heran melihat reaksi Fuad terhadap foto-foto tersebut. Di sampingnya, Gofar menunggu dengan sabar. Fuad sudah berjanji akan menceritakan semuanya setelah foto-foto Abri didapatkan. Ini, Al-Ak, coba perhatikan, ucap Fuad menyerahkan 4 foto di tangannya. Ada apa dengan foto-foto ini? Tanya Gofar melirik lembaran kertas di tangan Lukman. Itu adalah Abri, teman sebelah lemariku. Aku sudah merasakan kejanggalan di wajahnya beberapa hari terakhir dan punya dugaan soal itu. Dan setelah melihat foto ini, aku yakin kalau Abri punya 4 wajah yang berbeda. Coba Al-Ak perhatikan, bentuk mata, hidung, dan mulut di setiap foto itu tidaklah sama. Jelas Fuad dengan suara bergetar. Membayangkan Abri punya banyak wajah membuat tengkuknya terasa dingin. Hal itu sangat menyeramkan. Lukman dan Gofar yang penasaran pun memeriksa foto tersebut satu persatu. Mereka langsung terbelalak saat mendapati kalau ucapan Fuad benar adanya. Bentuk wajah Abri memang sama di setiap foto, tapi mata, hidung, dan mulutnya punya perbedaan kecil yang tampak jelas kalau diteliti. Di foto yang diambil pada pagi hari, mata Abri tampak bulat dengan hidung pesek, bibirnya juga lebar. Tapi pada foto siang hari, hidungnya sedikit lebih mancung. Matanya juga punya sudut yang tajam dan agak sipit. Begitu pula bentuk bibirnya yang seperti perempuan. Juga di foto sore dan malam, mata, hidung, dan bibir Abri tampak berbeda. Setelah 2 santri senior itu melihat perbedaannya, barulah Fuad menceritakan semuanya pada Gofar, lengkap dari awal hingga akhir. Ini juga sudah disetujui oleh Lukman. Tidak mungkin orang yang membantu mereka tidak diberitahu. Terima kasih atas informasinya, Fuad. Kamu benar-benar menyelamatkan bagian koperasi pelajar. Sekarang kamu pulang saja ke asrama. Soal Abri, biar Al-Ak yang urus. Dengan semua bukti ini, Al-Ak bisa melaporkannya pada pengasuhan santri. Ucap Lukman menepuk pundak Fuad. Ia merasa bangga dengan murid kelas sorenya itu. Malam harinya saat jadwal belajar malam, setelah sore tadi Fuad menjelaskan soal Abri kepada Lukman dan Gofar, 2 ustadz dari bagian pengasuhan santri mendatangi ruangan tempat kelas Abri belajar. Mereka hendak menangkap dan menanyai Abri terkait informasi yang mereka dapat dari Fuad. Sampai di kelas, 2 ustadz itu mengaku kalau ada wali murid yang datang ke kantor dan mencari Abri sekarang juga. Mereka berkata demikian agar Abri tidak curiga dan menurut saat di bawah. Abri berdiri saat namanya dipanggil, lalu melangkah mendekat. Namun, seperti sudah tahu kalau perbuatannya selama ini ketahuan dan kedatangan 2 ustadz itu adalah untuk menangkapnya, Abri tiba-tiba menerobos 2 ustadz itu dan kabur keluar ruangan. Tanpa dapat dihindari, aksi kejar-kejaran antara 2 ustadz dan Abri pun terjadi. Suasana belajar yang tadi kondusif mendadak heboh. Beberapa santri terpaksa menjadi korban karena terdorong hingga jatuh. Seruan sahut menyahut membelah malam. Sayangnya, sama seperti saat Fuad berusaha membuntutinya, Abri mendadak hilang entah kemana. Padahal posisinya tadi masih di lantai 2 bangunan. Bisa jadi itu berkat jin yang membantunya. Malam itu, desas-desus tentang Abri menyebar cepat di kalangan para santri. Semua orang penasaran kemana perginya anak itu. Teman sekamarnya pun didatangi ustadz. Mereka ditanya soal kebiasaan apa saja yang dimiliki Abri. Fuad bahkan dipanggil ke pengasuhan santri sebagai pelapor tertuduh pelaku pencurian. Hari-hari setelahnya berjalan penuh ketegangan. Bagian keamanan berjaga di semua tempat, dibantu santri senior lain dan juga ustadz-ustadz, terutama di tempat yang menyimpan makanan. Poster bergambar 4 wajah Abri yang berbeda ditempel di mading-mading. Para santri berkerumun untuk melihat penampakannya. Mereka diimbau agar segera melapor bila melihat Abri dimanapun. Hari-hari berlalu penuh dengan kabar burung. Cerita soal Abri yang memiliki kodam mulai berkembang dari kenyataannya. Ada santri yang bilang Abri punya 50 jenis kodam di badannya.
Ada yang bilang dia bersekutu dengan Raja Jin di Aligarh, asrama anak baru. Bahkan saat ada bagian keamanan yang jatuh dari sepeda ketika berkeliling malam, para santri mengaitkannya dengan ABRI. Katanya ia sedang balas dendam. Entah siapa tepatnya yang memulai rumor aneh tersebut. Sifat gosip memang begitu. Kacang tanah di ujung desa bisa menjadi lontong pecel di ujung lainnya. Kendati demikian, agenda pondok pesantren tidak terganggu walau sedikit. Semua santri tetap melakukan kegiatan seperti hari-hari biasa. Hanya keamanan yang tampak lebih ketat, juga obrolan para santri saja yang membedakan. Di sisi lain, Fuad beberapa kali mengalami gangguan saat ke kamar mandi sendirian. Ia kerap merasa ada yang mengikuti dan mengintainya dari jauh. Semua itu mulai terjadi pada hari kedua sejak ABRI menghilang. Juga saat tidur, Fuad sering bermimpi didatangi sosok-sosok hitam yang wajahnya tampak rata, tanpa mata, hidung, dan bibir. Mulutnya hanya berupa garis terbuka di wajah yang datar. Mereka berteriak marah pada Fuad. Suaranya serak dan kasar. Setiap kali memimpikan itu, Fuad akan terbangun dengan peluh membasahi badan serta nafas yang terengah. Awalnya, Fuad menahan semua itu, memendamnya sendiri. Ia sadar kalau yang mengganggunya adalah kodam atau jin milik ABRI. Mau bagaimanapun, dirinya adalah penyebab ABRI ketahuan. Sampai pada hari kelima sejak diganggu, ketika Fuad sedang izin ke kamar mandi saat jam pelajaran berlangsung, ia merasa ada tangan yang menarik kakinya dengan paksa. Fuad pun terjatuh hingga dahinya terbentur sudut keramik dan mengeluarkan banyak darah. Kelas panik saat Fuad kembali dengan kemeja penuh noda merah. Ustadz yang mengajar segera membawanya ke bagian kesehatan dengan sepeda motor. Jadinya kelas Fuad mendapat kelas kosong di jam pelajaran tersebut. Setelah diobati, Fuad menyadari kalau ABRI tidak akan berhenti hanya dengan mengganggunya saja. ABRI pasti berniat mencelakainya juga. Fuad pun datang ke pengasuhan santri untuk minta tolong. Fuad menceritakan gangguan yang kerap ia alami beberapa waktu terakhir. Ustadz yang mendengar langsung memanggil ustadz senior yang lebih ahli dalam menangani hal gaib. Fuad akhirnya diberi doa pelindung oleh ustadz tersebut. Ia tidak pernah mendapat gangguan lagi setelahnya. 1 pekan lebih berlalu sudah, tapi pencarian sosok ABRI masih belum membuahkan hasil. Beberapa orang beranggapan kalau ABRI sudah kabur dan pulang ke rumah. Namun saat bagian koperasi pelajar iseng mengecek barang, masih banyak yang hilang. Itu berarti ABRI masih di dalam pondok. Diduga besar, ABRI tidur di rumah orang kampung saat istirahat, lalu masuk ke pondok untuk mencuri lagi. Karena buntu, kepala pengasuhan santri datang melapor ke kiai selepas maghrib, ingin mengabarkan perkembangan kasus ABRI sekaligus meminta tolong. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Mukrim mengetuk pintu rumah pimpinan. Letaknya tepat di samping asrama anak tahun pertama, Aligarh. "Waalaikumsalam," terdengar sautan dari dalam. Lalu muncul pria tua berumur 50-an yang masih tampak bugar. Garis wajahnya memancarkan wibawa dan keramahan. Sorot matanya tajam dan dalam, sebanding dengan ilmu serta pengalaman yang ia miliki. Beliau lantas mengulas senyum yang sangat menyejukkan saat melihat Ustadz Mukrim. Keduanya lantas bertegur sapa singkat. Pak Kiai bertanya hal-hal umum seperti kabar para ustadz. Keduanya lantas duduk berseberangan di meja kecil yang berada di teras rumah pimpinan. "Jadi begini Pak Kiai, kedatangan saya ke sini untuk membahas soal anak yang diduga punya kodam kemarin itu, si ABRI, yang mencuri di koperasi pelajar." Jelas Ustadz Mukrim menyampaikan maksud dan tujuannya berkunjung. Pak Kiai mengangguk pelan, tanda ia mendengarkan dan meminta Ustadz Mukrim lanjut bicara. Pimpinan pondok sudah tahu masalah ini sejak awal. Tidak ada hal di pondok pesantren yang boleh dirahasiakan dari beliau, mau sehancur dan seburuk apapun itu. Beberapa minggu lalu, saat mendengar soal kasus kehilangan di bagian koperasi pelajar yang jumlahnya mencapai 5 juta lebih sebulan, Pak Kiai hanya tertawa kecil, bukannya marah atau setidaknya kaget. Beliau hanya menyuruh Ustadz Mukrim memeriksanya, seraya berkata
bahwa tidak ada tempat yang sempurna di dunia. Bahkan di tempat paling suci seperti Mekah pun terdapat penjahat. Makanya di sana banyak petugas keamanan. Tapi apapun itu, kejahatan di suatu lokasi tidak mengurangi nilai tempat tersebut. Sudah 1 minggu ABRI dicari Pak Kiai, tapi tidak kunjung ketemu. Pengasuhan santri sudah mencoba menghubungi nomor orang tua ABRI, tapi tidak bisa membantu apa-apa karena jauh. Sudah kami singgung soal ABRI yang punya kodam, tapi sepertinya orang tua ABRI tidak tahu menahu soal itu. Karena koperasi pelajar tetap kehilangan barang secara misterius, kami menduga ABRI masih di sekitar pondok. Kalau Pak Kiai bersedia, kami hendak minta tolong. Lanjut Ustadz Mukrim. Pak Kiai mengangguk paham. Beliau mengerti maksud Ustadz Mukrim tanpa harus mendengarkan lanjutannya. Pak Kiai lantas memejamkan mata. Bibirnya bergerak memanjatkan deretan ayat suci dan doa-doa, meminta pertolongan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ustadz Mukrim menunggu dengan hikmat, sampai akhirnya Pak Kiai membuka mata dan tersenyum ramah seraya berkata, "Sudah, insya Allah dengan segala izinnya, santri yang dimaksud tidak akan bisa keluar dari pondok ini sampai dia menghadap ke saya meminta maaf." Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak atas bantuannya. Seru Ustadz Mukrim antusias mendengar perkataan pimpinan pondok pesantren. Keduanya terlibat beberapa percakapan mengenai masalah lain yang ada di kalangan santri. Ustadz Mukrim izin undur diri saat azan Isya berkumandang. Hari-hari berlalu sejak pimpinan pondok turun tangan membantu masalah pencarian ABRI. Sejak maghrib itu, keamanan di organisasi pondok yang menjual makanan diperketat. Tapi ustadz dan santri senior yang sebelumnya dikerahkan untuk mencari ABRI dikurangi. Ustadz Mukrim memutuskan fokus menjaga barang yang mungkin akan dicuri. Siapapun yang berjaga diharuskan membaca ayat-ayat suci, baik itu yang sudah dihafal atau membaca Al-Quran secara langsung. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Para santri tidak terlalu lama menghebohkan kasus ABRI. Mereka lebih sibuk memikirkan pelajaran dan kegiatan yang padat. Pada minggu kedua sejak poster wajah ABRI dipajang, bisa dihitung dengan jari berapa santri yang masih menengok gambar tersebut di mading. Pada akhirnya, mereka lebih peduli soal nilai pelajaran. Menurut kesaksian santri-santri yang bisa melihat hal gaib, ada kubah cahaya besar berwarna keemasan yang menyelimuti pondok pesantren, seperti dinding pelindung tipis. Namun mereka tidak tahu menahu apa itu. Sekitar 2 bulan sejak ABRI menghilang, seorang santri laki-laki mengetuk pintu rumah pimpinan di tengah malam. Wajah anak itu tampak kuyu dan kelelahan. Tidak berselang lama, Pak Kiai membuka pintu dan menatap santri yang mengetuk pintu rumahnya. Itu adalah ABRI. Ia akhirnya menyerah terus sembunyi. Pak Kiai tidak kaget melihatnya, malah tersenyum tipis, seakan beliau sudah menduga kedatangan ABRI. "Ampun Pak Kiai, tolong biarkan saya pulang. Saya minta maaf sudah mengacau di pondok. Saya minta maaf sudah mencuri barang-barang di koperasi. Saya mau pulang Pak Kiai. Tolong bebaskan saya." Rengek ABRI sujud di hadapan Pak Kiai. Sebagai pimpinan dari pondok yang sudah dirugikan, sangat wajar bila Pak Kiai marah. Tapi ilmu dan pengalaman membuat beliau tidak lantas melampiaskannya begitu saja. Pak Kiai membawa ABRI ke kantor pengasuhan santri. Ustadz yang berjaga malam di sana tampak terkejut melihat beliau datang, apalagi bersama santri yang sudah 2 bulan ini dicari-cari. "Ustadz Furqon, ini santrinya datang ke rumah saya barusan. Dia mohon ampun dan minta tolong dibebaskan," katanya. "Beri hukuman yang pantas agar dia jera, lalu pulangkan ke orang tuanya. Kalau anaknya kabur, biarkan saja. Dia tidak akan bisa keluar dari pondok kecuali saya izinkan." Ucap Pak Kiai tegas pada Ustadz Furqon yang sigap berdiri dan melangkah menghadap beliau. "Baik Pak Kiai," balas Ustadz Furqon tanpa banyak tapi. Di bagian pengasuhan santri, ABRI diinterogasi banyak orang. Semua ustadz pengasuhan yang jumlahnya 8 orang ikut andil memarahinya. Beberapa yang terlanjur geram malah menampar ABRI, tapi ia tidak melawan karena terlanjur lelah sebab terkurung di pondok.
Dari interogasi yang berlangsung sampai mendekati jam bangun santri, Abri mengaku kalau kodam itu ia dapatkan dari pamannya sebagai hadiah naik kelas. Ia bersumpah untuk tobat dan membuang kodam tersebut. Abri bahkan meminta para ustadz untuk meruqyah dirinya. Ruqyah berlangsung selama 1 jam lebih. Jin di tubuh Abri menolak pergi dengan damai. Tidak terhitung berapa kali Abri teriak histeris sampai suaranya bergetar. Ia tampak ingin memutus tenggorokannya sendiri. Santri kelas 6 yang wajib ke masjid 5 waktu menatap penasaran ketika melewati pengasuhan santri. Semuanya melihat bagaimana Abri meronta dan memberontak karena lokasi gedung pengasuhan ada di seberang kiri masjid. Teriakan Abri bahkan terdengar sampai asrama terdekat, membuat para santri penasaran. Beberapa bahkan bangun lebih awal karena kaget. Abri yang akhirnya terbebas dari kodam pemberian pamannya itu tidak lantas diberi istirahat. Ia langsung digiring ke depan masjid 5 menit setelah ruqyah selesai. Saat hafalan kosakata pagi di asrama selesai, para santri yang hendak melakukan aktivitas masing-masing berseru heboh. Mereka berbisik sambil lewat di kejauhan, membicarakan Abri yang berdiri di depan masjid bersama 2 orang bagian keamanan 1 meter di kanan dan kirinya. Abri tidak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek sebatas lutut. Sebuah papan putih dikalungkan di lehernya dengan tulisan berwarna hitam yang besar dan sangat jelas. Namaku Abri, aku adalah seorang pencuri. Abri dijadikan tontonan para santri yang berlalu lalang. Kalau bukan karena 2 orang bagian keamanan yang menjaga di kanan dan kiri, Abri pasti sudah babak belur dipukuli santri yang lewat sejak tadi. Fuad menatapnya dari jauh. Ia masih tidak percaya teman sebelah lemarinya adalah pencuri. Fuad merasa kasihan, tapi ia juga setuju kalau Abri harus dihukum. Hukuman itu juga sebuah peringatan pada semua santri bahwa mereka akan bernasib sama kalau melakukan kejahatan di pondok pesantren ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.